Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu mendapatkan rezeki yang lancar, serta Allah selalu memberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas ya saran vlog, apakah berdosa, apa hukumnya kita memarahi anak yatim yang nakal. Oke, baiklah. Banyak orang berpendapat yang memarahi, membentak, apalagi menyakiti anak yatim dosanya sangat besar. Tentu pendapat itu benar ya, jangan diperdebatkan lagi oleh penganut agama apapun ya teman-teman. Namun di sini aku akan menceritakan dulu ya sebelum aku menjelaskan teman-teman. Dalam sebuah pelatihan di Batu Malang ya, akhir pekan ini seorang peserta memberikan testimoni cukup menarik berkaitan dengan anak yatim asuhnya. Di antara 26 anak yatim yang ia asuh, sebut saja namanya Tommy ya teman-teman. Nah, Tommy ini nakal memang luar biasa, dia penggoda para pengasuhnya teman-teman. Maka pada suatu sore, ibu yang pengasuh itu ya, ibu mulia yang pengasuh anak yatim tersebut menyuruh Tommy membeli garam keluar panti. Nah, dasar Tommy ia jingkrak-jingkrak kegirangan ya, karena diizinkan keluar panti, rasanya seperti lepas dari penjara kehidupan teman-teman. Dan karena semangatnya ia setengah lari menuju toko penjual garam, dan suatu peristiwa terjadi teman-teman. Ternyata Tommy menabrak seorang pedagang bakso yang sedang mendorong rombongan bakso ya teman-teman. Berung aja ya, ketabrak tuh tukang bakso sama si Tommy. Nah kemudian gerobaknya terguling terus berantakan baksonya. Bapak penjual bakso ini kaget dan teriak dengan kemarahan. Tentu saja Tommy ketakutan dan cepat berdiri. Dan dengan muka memerah, si tukang bakso ini yang memarahi, bahkan mau menampar Tommy teman-teman. Nah, namun ia bisa menahan diri ya. Memarahi sambil menuntut ganti rugi, kata si penjual baksonya. Dan datanglah sang pengasuh Tommy setelah diberitahukan beberapa tetangga yang mengetahui kecelakaan tersebut. Terjadi nego harga ya antara ibu pengasuh Tommy dengan bapak baksonya untuk mengganti rugi. Nah, keesokan harinya tukang bakso ini datang ke rumah. Sebut saja Ibu Cici yang mempunyai panti asuhannya ya teman-teman. Nah, tentu saja agak kaget ternyata bapak ini setelah mengetahui ternyata Tommy ini adalah seorang anak asuh di sebuah rumah panti asuhan anak yatim ya teman-teman. Waduh Bu, gimana ini, kata tukang baksonya bingung karena setelah tahu gitu bahwa ternyata yang menabrak gerobak baksonya bapak ini ternyata anak yatim gitu. Sudah Pak, nggak apa-apa, terima saja, kata Ibu Cici ini ya yang mempunyai panti asuhan. Nggak apa-apa, ini hak bapak kalau memang Tommy ini anak yang nakal, katanya gitu. Nah kemudian bapak baksonya bilang, tapi Bu, katanya gitu ya, bingung bapak baksonya. Nah, bapak pulang dan belanjakan saja, kata ibu pantinya. Nanti sore bisa jualan lagi, katanya gitu. Dan pulanglah si bapak ini dengan perasaan bersalah. Bagaimana tidak, ternyata yang ia bentak-bentak tadi adalah seorang anak yatim. Ia berjalan mulai dengan perasaan bersalah, teman-teman. Karena apa? Karena dia merasa nggak pantas kalau gitu ya, nerima ganti rugi dari anak yatim gitu ya, dari panti asuhannya anak yatim. Nah, kemudian bapak bakso ini berbelanja daging gitu ya teman-teman untuk bahan-bahan membuat bakso. Kemudian belum bisa berjualan karena beliau ini masih harus membereskan membenahi rombongan yang pecahnya itu ya teman-teman. Nah esokan harinya dengan wajah yang bersinar ia berangkat kembali mendorong gerobak baksonya dengan mengucapkan bismillah ya. Bapak bakso ini dengan penuh pasti ia ingin jalan usahanya dengan lancar, dan ketika ia melewati panti asuhan Tommy ya, ia berhenti dan menyiapkan beberapa mangkok untuk diisi bakso ramuan sedapnya. Wah, ada yang borong, kata abang, teriak seorang kenalan yang sedang lewat ya. Nah ternyata bapak bakso ini mau menyumbangkan 10 bakso ya ke panti asuhan itu. Assalamualaikum Bu, teriak abang tukang bakso. Waalaikumsalam, jawab Ibu Cici. Nah alhamdulillah abang sudah jualan lagi, kata Ibu Cici ya. Kemudian bapak bakso menjawab, iya Bu, alhamdulillah saya hari ini sedekah 10 mangkok bakso, tolong terima ya Bu. Loh Bang, kata ibu pengasuhnya sambil bengong. Sudahlah Bu, terima aja, kata bapak baksonya. Terus saya berniat setiap minggu akan memberikan 10 mangkok ke anak-anak yatim di sini. Tolong ya Bu, bagi ke anak-anak, mudah-mudahan bulan depan saya bisa dapat rezeki. Saya bisa menambah 20 mangkok setiap minggunya, katanya. Ya Allah Pak, amin, amin, jawab ibu pengasuh ya, jawab Ibu Cici. Dan singkat cerita, bulan berikutnya ternyata keinginan abang bakso ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Sehingga ia bisa memberi 20 mangkok setiap minggu. Luar biasa. Bahkan yang lebih luar biasanya, setelah setahun ia bisa memiliki tempat permanen sehingga tidak perlu mendorong gerobaknya lagi. Bahkan kabarnya kini punya 4 gerobak yang dijalankan kawan-kawannya. Nah, hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini ya teman-teman, energi negatif yang masuk dalam diri abang bakso ini, yakni marah-marah pada anak yatim,
Ternyata tidak, dalam waktu lama ia bisa jadikan energi positif ya. Rasa bersalah ia balik menjadi rasa syukur. Hukuman yang harusnya ia terima karena membentak-bentak anak yatim, ia maknai menjadi berkah. Karena ia balas kesalahan itu dengan melakukan langkah konkret memberikan sedekah 10 mangkok bakso. Nah, betapa indahnya hidup ini ya teman-teman. Penjual bakso ini adalah cerminan bagi kita betapa tidak mudah ya teman-teman keluar dari situasi negatif dan membalikan kondisi menjadi situasi positif ya teman-teman. Dalam konteks kejadian dan peristiwa yang setiap hari menghampiri kita dituntut berguru pada kebeningan hati abang tukang bakso yang memaknai setiap peristiwa ini. Nah, jadi di sini dapat kita petik juga ya teman-teman, tidak selamanya gitu ya, tidak semuanya kita memarahi anak yatim ini gitu. Akhirnya kita berdosa atau akhirnya Allah akan mengganjar kita gitu kan dengan kemurkaan. Tapi di sini bagaimana diri kita, jadi tergantung diri kita ya teman-teman. Atau misalkan kita mempunyai anak yatim terus sama kita diurusin, terus dia berbuat salah kemudian kita memarahinya, itu bertujuan untuk mendidik gitu ya teman-teman, itu bagus. Yang penting kita jangan sampai melakukan kekerasan ya teman-teman, itu kan dilarang dalam agama juga gitu. Tapi kalau kita memarahi bertujuan untuk mendidik agar anak itu menjadi anak yang bertanggung jawab gitu ya teman-teman, menjadi anak yang soleh, misalnya dia bermalas-malasan sholat, bermalas-malasan ngaji gitu kan, membaca Al-Qurannya bermalas-malasan, kita marahin itu nggak apa-apa gitu, karena agar dia itu menjadi orang yang soleh. Nah gitu aja teman-teman. Semoga hal ini bermanfaat ya buat kita semua, dan sungguh luar biasa buat bunda-bunda yang memiliki atau mengurus anak yatim ya. Semoga rezeki bunda dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bunda diberikan kesabaran dalam mendidik anak yatim ya, karena kita ketahui bahwa yang namanya anak-anak ya bukan anak yatim saja, yang mempunyai orang tua juga. Memang kalau umurannya anak-anak itu agak sedikit bandel ya, sebetulnya mereka itu lagi apa ya namanya teman-teman, lagi mencari jati diri gitu ya. Itu memang lagi masa-masanya mereka bermain gitu, jadi kita jangan terlalu membawa kesel gitu teman-teman ya, karena kita dengan menyayangi anak yatim, kita pun akan disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus ingat ke situ ya. Oke bunda, itu saja. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.